Dia sedang menjadi manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan takut. Ya, menurut logika Anda itu kan Tuhan yang menjadi manusia ini. Tuhan boleh takut nggak, Pak? Tuhan boleh takut nggak? Tuhan yang menjadi manusia. Nggak, saya tanya dulu, Pak. Anak kecil lah. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Tuhan boleh takut nggak? Tuhan yang menjadi manusia. Saya tanya Dia dulu, manusia yang Pak. dinampakkan. Pak Pendeta, apakah Tuhan bisa takut? Kalau Tuhan di sorga tidak ada dong. Oke. Yang sedang menjadi manusia ya. Oke. Bagaimana selayaknya manusia? Oke, kalau begitu dengarkan Tidak pertanyaannya ada sederhana, bedanya Pak. dengan Saya ulang lagi, Tidak saya ada pakai bedanya. data lagi. Ya. Ya, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah begitu. Pertanyaan, Ya. Pak, yang keringat seperti titik darah ini manusia atau Tuhan, Pak? Dia kan sedang menjadi manusia. Kemanusiaan dia tuh nampak di situ. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Ya simpulkan saja. Tapi Alkitab Lah, Anda ini nggak mau jujur gitu loh. tidak pernah Bukan membatalkan mau jujur. logika Anda bukan kitab suci. Logika Loh, ini Anda saya bukan baca kitab suci. data. Ada di situ bukan Tuhan. Ada di situ. Ya kalau begitu jawab dong, dia Tuhan gitu loh. Kenapa Anda nggak mau jawab dia Tuhan? Kenapa nggak mau jawab dia Tuhan? Dia manusia. Ya berarti dia bukan Tuhan. Logika Anda bukan kitab suci. Tidak pernah Apakah- dibatalkan ketuhanannya. saya kasih lagi Ketuhanan data. Tidak pernah dibatalkan. Dia Apakah, sejak lahir. apakah manusia itu adalah Tuhan? Jawab. Apakah manusia adalah Tuhan? Jawab. Tidak. Tidak. Apakah Yesus manusia? Yesus menjadi manusia. Apa sih? Ya memang begitu. Apakah Yesus manusia? Sedang menjadi manusia. Udah. Oke. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Memang dari Tuhan. Dari awalnya. Berarti Tuhan ketakutan berdoa. Tidak. Ini orang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh. Logika Anda bukan ini kitab kena suci. terus. Tidak. Anda merasa tidak. Logika Anda yang sesat. Kok logika ini data? Iya, data Anda, data yang Anda bacakan. Ini itu yang Anda tampilkan Pak, logikakan. tampilkan Pak. Sorry nih. Gedein lagi dong Pak Iriani, gedein lagi, gedein host. Iya, mau tampilin, sebutkan Pak. besar itu, tetap Tampilin, aja Pak. logika Iya. Anda yang Itu salah. data kami, Logika Anda lah dunia yang kami, salah. paham Iya. kami. Ya data kamu ini saya tanyakan, saya nggak berpendapat. Nah saya baca ya. Makanya tidak akan bisa nyambung. Anda diam dulu. Anda nggak nyambung karena Anda melawan data, nggak mau jujur menjawab. Coba ya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, Pak. Siapa yang ketakutan ini? Manusia atau Tuhan? Yesus. Bukan Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti dia manusia bukan Tuhan. Tidak ada seperti itu. Ketuhanannya tidak dibatalkan. Tidak pernah. Berarti Tidak Tuhan- ada di Alkitab berarti- kami. berarti Kecuali Tuhan di ketakutan. logika Anda. Kecuali di logika Anda di Alkitab kami tidak pernah dibatalkan ketuhanannya. Berarti Tuhan ketakutan ya Pak? Manusia, dia sedang menjadi manusia. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ya Filipi 2 diingatkan lah. Kasih Diingat bilangan 23 nomor 19 Mbak. Bilangan 23 nomor 19. Diam dulu. Di hafalan ini 10 puluhan tahun itu aja pertanyaannya. Halo, Pak Bilangan. Pendeta. Pak Pendeta. Kita ini pakai data bro. Ini nih. Coba dibacain Mbak Iriani, Anda diam dulu yang lain. Coba Halo, Pak dibacain Mbak. Pendeta. Diam dulu. Diam dulu. Halo. Ini data. Coba Mbak Iriani tolong dibacain. 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia tidak berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya? Ya cukup. Itu Pak, Tuhan bukan manusia Pak. Iya, waktu itu belum menjadi manusia. Belum menjadi manusia waktu itu. Nah, berarti Itu berbicara kepada orang Israel. Menurut Ya, Anda jangan dipotong-potong, jangan lepas konteks loh. Ya, menurut Anda, saya tanya kepada Anda, menurut Anda, apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? Bolak-balik. Sederhana loh pertanyaannya Pak. Apakah
anaknya Maria ini yang manusia yang namanya Yesus adalah Tuhan? Silakan. Ketuhanannya tidak pernah hilang dari awal. Bukan Sejak itu, saya nggak pada menanyakan mulanya. Tuhannya hilang apa enggak. Pertanyaannya bukan hilang dan enggaknya gitu loh. Saya sudah tahu. Anda ini ditanya apa, dijawab apa? Kecuali pertanyaannya begini, apakah ketuhanan Yesus hilang? Nah, itu jawaban Anda. Anda, saya sudah Bukan tahu. itu pertanyaannya, Bang. Logika Anda nggak bisa, udah bisa saya jengkal. Iya, makanya dengarkan pertanyaan baik-baik. Iya, Anda Nah, hanya inilah mau pertanyaannya sederhana ya, memisahkan. Pak Pendeta diam. Anda mau memisahkan dua natur Apakah Yesus. manusia Yesus itu adalah Tuhan? A, Tuhan. B, bukan. Dijawab dong. Ya A dan B. Kalau memang harus multiple choice, A dan B, dua-duanya. Oke, jadi Yesus adalah manusia dan Tuhan, betul? Iya. Oke, baik. Waktu dia berdoa ketakutan, Iya. apakah Yesus manusia dan Tuhan? Ya. Oke, baik. Berarti manusia ketakutan, Tuhan ketakutan, betul? Tuhan yang sedang tidak kena membawa lagi. kesetaraan. Loh. Muter Alkitab lagi. kami- Bukan tidak Muter lagi. Alkitab kami tidak seperti kitab Anda. Dari Kejadian sampai Wahyu saling menjelaskan. Nah, yang menyamakan siapa, Pak? Enggak ada yang menyamakan. Iya, karena Anda potong-potong, muter-muter Anda Nah, ini loh. muter. Nah. Alkitab kami yang saya menjelaskan Iya. ini loh. Jadi Karena Yesus ini gini, Pak, Yesus itu manusia, dia juga Tuhan. Kalau begitu saya tidak mempersulit, saya mempermudah. Yang berdoa ketakutan di sini, Pak, siapa, Pak? Yesus Sebagai apa, Pak? statusnya Tuhan yang sedang menjadi manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu ini, dia manusia ya, Pak? Ketuhanannya tidak pernah dibatalkan, tetapi tidak dibawa kesetaraan dengan Bapaknya. Oh, Menurut Filipi 2. berarti yang berdoa ini adalah manusia, bukan Tuhan. Manusia yang tidak membawa kesetaraan dengan Orang ini dia Bapaknya. botol sekali. Iya, artinya bukan Tuhan yang berdoa, Pak, manusia yang berdoa. Ya memang manusia. Iya, yang sedang artinya menjadi iya ya manusia. dijawab. Artinya Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Saya menjawab sesuai dengan pikiran Anda, Kacau. sesuai dengan rencana pertanyaan Anda. Karena ini Ini sudah dapat hafalan kami, loh, sudah ini puluhan dapat tahun kami. ini saya Bagaimana kau hadapi bisa pertanyaan paham? ini. Sudah puluhan tahun saya hadapi ini di Facebook. Ya, saya nggak nanya berapa tahun, Pak. Bukan itu pertanyaannya. Iya, masa itu aja? Masa Anda sudah terkenal di Ya, Anda sudah media baca sosial itu. ini? Anda kan Itu sudah baca aja. nih Filipi 2. Tidak berbeda dengan pertanyaannya si Anda Juma. sudah baca Filipi 2, makanya Anda pakailah Filipi menjawab ini. Sekali Iya, lagi saya ulang ya. Anda bilang Ya, tadi mutar ketika saya pakai Anda yang Filipi. muter-muter, saya fokus saya pakai data kok. Saya Iya. fokus pakai data, Anda yang muter. Kau bilang pakai data. Mm-mm. Ini datanya jelas. Ia sangat ketakutan. Pertanyaan, Pak, yang ketakutan di sini manusia atau Tuhan, Pak? Iya, pertanyaan Anda itu menjebak. Nah, memang ini Menjebak iman Anda harus kejebak, Pak. Iman Anda loh ini kejebak. Loh, bukan. Lah, karena saya makanya jangan beriman begini bukan kalau nggak mau orang- kejebak. Tentukan orang dulu yang satu bisa Tuhan. disesatkan lagi. Coba kalau saya seandainya Pak Pendeta Tuhan Anda cuma satu, Anda nggak mengalami kesulitan karena Tuhan Anda Loh. kadang 3, kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang-kadang Tuhan Anda itu iya. tergantung Jadi situasi dan kondisi, Pak. Kalau Tuhan saya Jadi Tuhan Anda itu tergantung situasi, kondisi dan toleransi, Pak. Disingkat apa, Pak? Iya, jadi kalau Hei, Bang. Jangan Hendy, disingkat teman-teman di bawah. kalau Bang Tuhan Hendy, saya kau sama paham tidak? dengan Ini kalau kitab ketuhanan saya. saya sama Ini dengan punya tauhid saya. Masa Anda, kau tak? ya. Beribu-ribu pertanyaan memojokkan kami. Tapi sekarang Anda Siapa yang beribu? Orang cuma satu kok. Cuma satu doang ini loh. Mana? Ini cuma Apa satu yang berdoa ini, Tuhan apa manusia? Kok beribu satu doang kok? Loh, kan ada Bapaknya, ada Roh Kudus lagi. Berarti ada 3 Tuhan. Ya terserah, Anda hitunglah. Echad pokoknya. Echad Ya, Tuhan Anda lebih dari berapa? Satu. Tuhan Anda Lebih dari berapa? Satu. Echad Ya kan itu berapa? lebih dari satu. Satu Berarti kesatuan. iya, jadi Tuhan Anda melebihi dari 1. Iya. Ya udah 3 begitu Tuhan Anda. Dari mana Anda tahu? Ya melebihi dari 1 berapa? 100. Ya di Kejadian itu 2 yang nampak di situ. Oh, berarti Tuhan Anda 2.
Loh, Anda pahami dulu kitab kami, baru ku Ya kasih Tuhan Anda jawaban. jadi Tuhan Anda berapa? Dia memaksakan Saya untuk tidak akan menjawab. Jadi Tapi Tuhan Anda berapa sih? Anda akan saya suruh menghitung. Oh ya, saya hitung ya Pak ya. Matius 28. Ya saya hitung nih, Anda nyuruh saya berhitung, saya mau hitung ini. Ya, Matius 28 ayat 19. Iya, udah saya mau hitung, Hitunglah Pak. di situ. Ya, Coba hitunglah Anda di situ, hitung, ya. saya juga hitung. Yang mana benar hitungannya nih? Saya hitung ya Pak ya. 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 Waktu Yesus dibaptis di Matius 13 Ya. sampai 17. Saya hitung ya Pak ya. Ya. Yohanes membaptis Tuhan di muka bumi, namanya Yesus. Ya. Tuhan satu. Ya. Anak Allah. Saya dulu yang ngomong, baru Anda dulu gantian. Oh, iya, Katanya iya, suruh iya. saya menghitung. iya. Saya lagi hitung ini. Ya, karena Isa Anda bukan anak Allah ya. Iya. Ya. Ya. Tuhan, sorry lagi. Yohanes membaptis Tuhan, namanya Yesus. Tuhan satu. Ada burung merpati, Roh Kudus seperti burung merpati di awan, Tuhan dua. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, Tuhan tiga. Jadi Yesus Tuhan di bumi, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Jadi menurut anak SD, 1 tambah 1 1 di bumi, tambah 1 di awan, tambah 1 di surga sama dengan 3 Tuhan Anda. Dibantah atau tidak? Silakan. Ya. Jadi 3 ekat. Ada lagu di Kristen. Sebentar, Pak, jangan sambil bagi- ngecas, Pak. Noise, jangan sambil ngecas, Pak. Ya. Ya, hormat bagi Allah Bapa. Buset, dia nyanyi, suruh hitung dia nyanyi. Iya, saya mau menghitung ini. Anda suruh hitung ini. Iya, hormat bagi Cukup, Pak, nyanyinya cukup, Pak. anaknya. Cukup nyanyinya cukup, Pak. Disuruh hitung nyanyi gitu. Iya, hormat bagi ini Roh nyanyi untuk Kudus. hitung. Siapa tahu. Ketiganya yang esa sama dengan nikah tadi, suami plus istri sama dengan 2 ekat. 2, tetapi keduanya ekat. Itu. Oh, jadi Bapak sama Yesus suami istri. Ya, lebih ke kayak anak-anak ini. Nah, Anda yang bawa suami istri, jadi saya ikuti. Pendeta, Waktu anak saya kelas 5 SD Pendeta. seperti Anda ini berdebat. Anda yang ikuti suami istri ya, kesalahan aja. Anda yang ikuti suami istri halo Pak kok. Pendeta. Jadi Pak saya Pendeta. hitung lagi ya, saya hitung lagi. Halo Pak Pendeta. 1 Yesus Tuhan 1, tambah Roh Kudus Tuhan tambah 1, Bapa Tuhan tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ketiganya Tuhan. 3 esa. Ya, ketiganya Tuhan ya Pak. Bukan 3 terpisah, tetapi 3 esa. 3 satu kesatuan. Waktu Yesus dibaptis terpisah atau menyatu? Iya, fisiknya terpisah. Terpisah, berarti Tuhan ada terpisah 3. Terpisah fisiknya, Iya, berarti terpisah 3. tetapi Tetapi apa? Kata ekat itu Terpisah dia. itu apa? Coba dulu. Terpisah dia. 1 di Sungai Yordan, 1 di awan-awan, 1 di surga. Terpisah, Pak. Iya, terpisah memang. Kau Terpisah, dihitung 3. Iya, karena 3 dihitung. Karena 1 Tuhan sedang dibaptis ya, di bumi. Jadi 1 begini Tuhan seperti burung merpati Roh Kudus. 1 Ya. Tuhan dari surga. Terpisah 3 tempat, terpisah 3 Tuhan. ya. Ya, 3 Tuhan. Halo, Pak Pendeta. Oke. Halo Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta Halo? diomelin sama jemaat ini. Kenapa 3 Tuhan? Bukan diomelin. Kau tidak kompetisi. Itu jemaat lagi marah itu, Pak Elpano marah. Kenapa ada 3 Tuhan, Pak Pendeta? Enggak, gini, Anda itu seperti anak kelas 1 SD. Memang, Pak, saya untuk tidak SD ini, akan Pak. mengerti kata esa. Jadi misalnya gini, kalau presiden berbicara ya, yang mengerti kata esa itu sama dengan presiden yang sering berbicara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ah, gitu kan. Jadi
Kalau apa presiden berpidato lagi, di Indonesia terdapat 714 suku bangsa, tetapi kita tetap satu bangsa. Nah, katanya. Jadi anak kelas 1 SD protes itu, presiden kok bodoh? Masa 714 dibilang satu? Ah itu. Tapi karena anak kelas 1 SD yang biasa menghitung siji, loro, telu, papat, menghitung cabai, menghitung ini permen. ngomong apa sih ini orang ini? Nggak tahu, jangan fitnah-fitnah presiden deh. Presiden nggak pernah berbeda-beda, kita tetap ESA tuh nggak pernah. Ya Bilangnya begini loh ya, satu. ini gantian Presiden bicara, itu, gantian anu udah bicara itu mengerti panjang. kata Bhinneka Tunggal Ika. Anda bicara panjang, saya lagi. Yang kita bahas di sini kata esa, bukan kata eka. Kalau Bhinneka Tunggal Ika bercerai-berai tetapi satu, artinya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu Eka Prasetya Pancakarsa Bhinneka Tunggal Ika. Beda sama esa. Esa itu tunggal. Jadi yang bodoh di sini adalah Anda. Jangan membodohi anak kecil, Pak. Membawa-bawa nama presiden. Anda mohon maaf. Anda lebih bodoh, mohon maaf. 1 Korintus 4 nomor 10, Pak Pendeta, mohon maaf. Anda lebih botol dibanding anak SD. Anak SD ngerti, bisa membedakan yang mana kata esa, yang mana kata eka. Jangan sampai anak kecil menghakimi Anda. Tunggu nanti anak Anda pulang sekolah, nanti diomelin sama anak Anda. Belajar eka dan esa. Bhinneka Tunggal Ika nggak ada eka loh, nggak ada kata eka loh. Ika artinya apa, Pak? Ika artinya apa, Pak? Esa loh, esa. Ika artinya esa. Enggak, yang saya, Apa sih? Yang saya sebutkan kata esa loh. Saya tidak berbicara kata eka. Mana ada loh. esa di Bhinneka Tunggal Ika, Pak? Mana ada kata esa di situ? Kata tunggal di situ bukan satu biji. Aduh, ini orang campur-campur bener-bener anak diomelin anak SD ini, Pak. Iya, kata satu, ada lagi satu bangsa tadi yang pidato presiden yang saya bilang itu loh. Itu pidato Pak Jokowi itu loh. Aduh. 714 suku bangsa. Itu pidato Pak Jokowi asli itu. Saya copy. Kalau Pak Jokowi menerangkan itu, Pak Jokowi nggak pernah mengatakan itu esa. Satu bangsa, Ya. kata satu di situ. Kata Satu bangsa di itu situ esa apa ika, Pak? Iya. Ika Satu bangsa itu esa atau ika? Bhinneka Tunggal Ika, tunggal. Ya, ika itu artinya apa? Ya ampun, kok lari-lari? Anda yang Ya benar-benar. ampun. Pak, jangan takia Korintus di sini, Pak. Malu, Pak. Ya ampun. Ya udah. Anda jangan takia Korintus di sini, Pak. Yang pendengar menilai cara berbicara. Ya memang menilai kok. Anda ini dari tadi muter-muter gitu loh. Apakah seperti anak saya kelas 5 SD dulu? Coba, belajar kalau Anda berdebat? mau berbicara secara umum ya, coba ya. Kita ambil sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya esa di situ apa, Pak? Ya sesuai Alkitab kami lah. Apa? Ekat. Oh, berarti ketuhanan yang Maha Esa di situ artinya Tuhan tiga. Saya tidak sebutkan 3. Ekat itu lebih dari 1. Berarti tuh ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan melebihi dari 1. Iya. Buset dah, Pak, memperkosa Pancasila, Pak. Iya, tetapi satu kesatuan kan? Mana ada esa? Astagfirullah, ini orang benar-benar Esa itu dah. satu kesatuan. Kalau Pak Soekarno masih hidup digamparin Anda ini benar. Loh, itu menurut logika Anda. Nah, itu esa artinya apa coba? Esa itu artinya tunggal. Saya tidak mempersoalkan bahasa Sanskerta, tapi di Alkitab kami Aduh. yang diterjemahkan esa itu berasal dari kata ekat. Ekat itu Ekat lebih artinya dari apa? Satu, tetapi satu kesatuan. Oke, satu kesatuan. Berarti Tuhan Anda melebihi dari 1 ya? Satu kesatuan. Iya, yang bersatu apa aja? Yang bersatu sehingga dia Tuhan apa aja? Hei, ini pertanyaannya sudah basi, kau tahu tidak? Kenapa Anda marah-marah, Pak Epano? Kakak, diam dulu, Kakak. Sebentar dulu, Kakak. Diam dari tadi kan, tapi Ya, saya coba ini ulang. bicara sama pendeta, Kakak. Misi, visi, Paham, misi, saya paham. dan tujuan Tapi dan pertanyaannya pekerjaannya sudah satu pasti. semua, bekerja sama semuanya. Oh, kerjasama. Jadi Tuhan Anda kerjasama. Ya, jadi saya berikan contoh penyembahan. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu Yesus, roh itu Roh Kudus. Ya, walaupun di situ
kebenaran itu artinya firman, tetapi menunjuk Yesus, menyembah Bapa melalui Yesus dan Roh Kudus, harus Oke. melalui itu baru sampai kepada Bapa penyembahan Iya, itu. iya, paham, Gitu. Pak. Waktu Yesus sujud menyembah, dia menyembah kepada siapa tuh Yesus? Bapaknya. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan. Ya memang Tuhan Allah Bapa dengan Allah Anak. Iya, Anak jadi Allah. Tuhan Anak, Allah. Tuhan Anak menyembah kepada Tuhan Bapa. Allah Tuhan Anak Allah. jangan Tuhan Anak. Anak Allah. Ya, Istilah di Alkitab kami. Ya. Saya pakai istilah itu. Ya, iya, Tuhan Anak, ya Tuhan Menyembah Anak, kepada Bapaknya. iya Tuhan Anak menyembah kepada Tuhan Bapa. Jadi Tuhan menyembah kepada Bapa Tuhan. nggak ada sebutan itu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ini Artinya, orang ini maunya apa sih? kenapa? Diam dulu kakak. Ini ada yang menyembah ini. Tuhan menyembah kepada Tuhan. Betul? Bukan pertanyaan kau sudah basi, saya bilang kan. Ya kalau Makanya mau masih kenapa nggak dijawab Pak? Kakak, diam dulu kakak. Kakak ini suka campur-campur orang bicara kakak. Jadi di sini Pak Pendeta, Tuhan berdoa menyembah kepada Tuhan gitu ya Pak ya, Pak Pendeta ya. Oke. Konsisten loh Pak mengatakan Yesus Tuhan. Yesus membasuh kakinya, membuka kasutnya, masuk ke sinagog, berdoa di dalam sinagog. Artinya Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan Anak menyembah Tuhan Bapa. Begitu Pak Pendeta. Jadi Tuhan Anda melebihi dari satu. Itulah yang disebut Anda bilang tadi ehad. Anda salah guna artinya nggak apa-apa gitu loh. Jujur aja Pak biar cepat gitu loh. Jangan diputar-putar. Oke? Tuhan Anak menurut Masaha, Tuhan Junior berdoa kepada Tuhan Senior. Kalau ada Masaha bagus nih gitu loh. Jadi Tuhan Anak berdoa menyembah kepada Tuhan Bapa. Begitu dong. Jadi Tuhan Anda melebihi dari satu. Pak Pendeta izin saya sedikit, Pak. Pak, izin saya sedikit. Pak Pendeta nggak ada suaranya, noise Pak. Pak Pendetanya lagi berpikir. Jemaatnya mau unjuk rasa ini Bang Andi. Iya silakan jemaat curhat ke Pak Pendetanya. Masa dari tadi tanya terus. Apanya nggak ada suaranya? Nggak kedengaran? Pak, izin saya dulu Pak. Saya mau tanya Pak sama Bang Hendy. Ya udah Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Pak, izin Ini ya. ya silakan jemaat curhat kepada pendeta silakan. Bukan untuk kau, untuk kau. Iya silakan bercurhat ke pendetanya silakan. Hah? Untuk kamu, Hendy. Kenapa sama saya? Saya Ini udah tadi ngobrol kan- sama pendeta kok. Iya, tadi kan kamu permasalahan dengan Tuhan. Saya nggak pernah bermasalah, orang saya nanya kok. Siapa yang cari masalah? Halo, selamat siang Kau bertanya tentang semuanya. Yesus kan? Selamat siang Bang Handi semuanya. Nah ini ada pendeta juga di murid saya yang spesial menginjili binatang nih. Sebentar. Kalau Saya diam dulu, saya sambut dulu ini pendeta juga ini pendeta Iya, Agung. silakan. Pendeta Agung, Ya. selamat siang. Dibuka minjam pendeta Agung juga nih. Ini teman saya loh ini, seperjuangan saya. Selamat siang. Tuh, Bang Andi, Ya. Bang Suma di mana Bang Andi? baik begitu. Bang Andi, Bang Suma di mana? Kenapa? Soalnya di sebelah itu ada Bang Suma lagi live enggak? Belum nanti malam. Udah. Anu Bang Andi, soalnya di sebelah ada namanya Zuma soalnya. Wah itu Nah, palsu, nggak usah diikutin, palsu itu. Ya udah Bang Andi, itu aja sih ada. Hai. Lanjut Bang. Iya, silakan. Ada standby dulu sini. Ini pendeta Agung juga loh ini. Kabur dia. Itu pendeta juga tuh itu. Silakan Iya. kakak. Dengar saya katakan untuk kau ya. Apa kakak? Bang Hendy Iya kakak. menebus dosa atau menebus kutukan itu dan Bang Hendy siap disalibkan, maka kami ini percaya pada Bang Hendy. Dengar. Iya siap kakak. Siap kakak. Siap. Siap kakak. Permasalahkan Bang Andi dengan mau disalib. Yesus. Makanya saya katakan, Iya.
kami umat Kristen ini ada karena Tuhan Yesus itu mau tebus kutuk tadi itu. Siap kakak, siap. Yang kau bilang katanya terkutuk di atas tiang kayu selip, gantung. Bukan saya yang bilang kakak, Paulus yang bilang kakak. Iya, sudahlah, sapalah. Jangan bawa saya kakak, Tapi Paulus yang menulis kakak. Iya sudah, Paulus atau si Paus kah, atau siapalah. Ya siapalah, Yang bukan jelas saya kakak. Jangan bawa saya kakak, bukan saya. Supaya kamu tahu bahwa kami Kristen ada di muka bumi ini karena itu Tuhan yang atau anak Allah yang datang menyerupai manusia itu mau bersedia menerima atau menebus kutuk tadi. Ya. Terus Nah, bagaimana ketika dia kakak? sudah menerima, makanya kita pengikutnya karena sudah tebus kita punya kesalahan-kesalahan. Terus Lalu, gimana ini kakak? Pertanyaan saya ini, diskusi ini nih arahnya kemana? Begitu. Oh, itu Jawab. pertanyaannya. Saya jawab ya kakak. Yo. Oke, diskusi ini arahnya adalah sebenarnya apakah kita ini berakal baru beriman? Ternyata arahnya tadi sudah ada berkesimpulan ternyata di sini ada iman yang tidak masuk akal kakak. Kenapa? Imannya apa? Saya dulu yang ngomong kakak. Saya belum selesai kakak. Iya. Karena Ngomong jangan menimbulkan pertanyaan. ini saya nggak bertanya ke kakak, Anda tanya saya jawab. Ngomong boleh ngomong, tapi jangan ngomongan Anda itu menimbulkan pertanyaan bagi saya, begitu. Iya kakak diam dulu gantian kakak. Kakak Oke, bertanya sama saya. Lanjut. Ini kakak ini baik orangnya. Jadi arah pembicaraan kita, arah diskusi ini menjelaskan by data pak. Satu. Setelah kita gali beberapa data, ternyata di sini ada iman yang tidak masuk akal, hanya imani saja. Tapi kalau berakal, tentu cepat kelar gitu loh. Tapi karena iman yang masuk, akal dimatikan, akhirnya terjadi gesekan-gesekan di area diskusi, akhirnya menimbulkan tensi naik, kadang turun, kadang naik, kan begitu. Yang penting adalah diskusi ini bukan untuk memecah belah kesatuan, bukan mau memecah persatuan kita, persaudaraan kita, tidak. Ini hanya diskusi untuk edukasi siapapun yang mendengarkan di luar sana. Nah untuk itu Pak Kakak, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenaan, mungkin hilat kata dari saya, ya saya minta maaf kepada kakak dan semuanya. Begitu kakak. Sudah? Sudah kakak. Bagian saya kan? Iya kakak. Makanya saya mau bilang, saya katakan kutub utara sama selatan tidak bisa disatukan. Begitu juga antara Abang Hendy dengan saya. Ini paham saya, kitab-kitab saya. Bagaimana abang bisa paham? Ini kan bicaranya logikanya saja kan begini. Ketika Bapak Pendeta arahkan abang sudah pasti saya tahu tidak pasti akan mengerti. Saya yang mengerti karena saya punya kitab, saya punya iman. Kalau abang, saya sudah tahu tidak akan pasti. Ibaratnya kutub utara sama selatan tidak bisa disatukan. Inilah kami. Ya, makanya saya tanya, ini arah diskusinya mau kemana ini? Supaya kita bisa paham. Ini loncat sana, loncat sini. Begitu bang. Sudah kakak, saya lagi ya kakak ya. Ya silakan. Kalau Anda mengklaim saya tidak mengerti ya nggak apa-apa. Tapi saya hanya membawa data. Data itu saya tidak menambah, tidak mengurangi. Saya mempertanyakan, justru jawaban pendeta dengan kakak justru melawan Bible-nya sendiri. Saya hanya menjadi hakim atau moderator atau sekedar memberitahukan. Ternyata Anda melawan data Anda sendiri di Bible. Jelas di situ datanya tertulis seperti ada yang terkutuk,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti di situ ada namanya, satu-satunya nama yang disebut terkutuk di situ di Galatia 3:13 tercatat namanya Kristus. Kristus adalah Yesus. Yesuslah yang menebus gitu loh ya, dosa Anda di tiang salib. Kalau tidak ada penebusan, tidak ada kematian di tiang salib, tidak ada Kristen, dan Anda tidak punya Tuhan. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan, Pak, itu harus mati dulu. Roma 14 nomor 9, Kisah 2 nomor 36. Kemudian dikonsilikan, Pak. Kalau Yesus tidak mati di tiang salib, atau tidak ada yang mati terkutuk di tiang salib, kakak tidak punya Tuhan dan tidak ada yang menebus dosa Anda. Begitu, kakak. Sudah kakak. Sudah? Iya, Pendetamu kakak. sudah kabur, kakak. Pendetamu kabur loh, kak. Pendeta kabur, kakak. Masih ada itu. Kan dia kabur tapi dia masih Dia lagi tetap mau pendeta. ini, dia lagi ada apa sih namanya itu? Apa? Kalau pendeta mau khotbah apa namanya? Lagi apa? Lupa Udah saya. tinggalkan Pak dulu, nanti dia balik lagi itu. Kan Iya, kita nanti dia balik sendiri. lagi, kakak. Nggak apa-apa, kakak. Oh iya. Dia lagi Nah, kerja, kakak. Jadi seperti Bang Hendy baru katakan kan, Mm-mm. bahwa kalau Tuhan Yesus tidak menerima atau menebus kutukan kami, Mm-mm. percaya kepada Dia, maka kami ini tidak ada. Karena Dia terima itu, makanya kami mengikut Dia. Karena hari yang ketiga Dia bangkit. Terlepas dari itu, saya memprotes lah. Dari itu, abang punya kata kutuk. Abang tahu? Pak Febri turun ganti Kalau kata ganti ini mahal. dulu. Ganti benderanya, Pak. Nggak boleh itu. Nanti kena di YouTube. Kena di TikTok juga. Siapa tuh? Nggak, lanjut, Pak. Sorry. Terusin, kakak. Ya, kalau berkata kutuk seperti kata mahal. Ada barang yang mahal dan ada barang yang termahal. Lagi ditambah kata kaya. Ada orang kaya dan ada orang terkaya. Saya kembali kepada kutuk. Tapi Yesus orang miskin, Pak. Bukan orang kaya dia. Iya tahu, ini kan katanya yang saya ambil, bukan tanya kata Yesusnya itu. Ya Yesus memang orang miskin, Pak. Dia itu jangankan Iya dia. saya tahu. Ya gimana, Pak? Tapi yang saya katakan kata kaya, kata mahal, katanya. Oh, Bukan katanya. siapa-siapanya, bukan. Kembali kepada kata kutuk itu. Iya, Pak. Iya, kakak. Kau bilang Yesus terkutuk. Makanya saya tanya. Bukan saya yang bilang, Mana Paulus yang tulisannya Paulus yang menulis. Jangan nuduh saya, kakak. Paulus yang menulis, kakak. Benar. Tapi kau yang baca salah. Loh, Kau kok kan baca bilang salah? Yesus Saya hafal malah. Lah, coba kau tunjukkan itu apakah terkutuk kepada orang atau kepada Yesus? Ya, ditunjukkan lagi, kakak ya. Kau Tunjukkan ini, lagi. masa tulis lain pengertian lain? Alkitab ini sudah terjemahan langsung. Kita Indonesia, kau juga Indonesia. Nih. Terima barang gampang. Saya baca lagi, kakak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus ini menebus Anda dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana caranya dia menebus kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi cara Yesus menebus Anda dari kutuk hukum Taurat adalah menjadi kutuk karena kita. Kalau ada kata-kata menjadi kutuk, siapa yang menjadi kutuk? Yesus. Orang yang menjadi kutuk artinya terkutuk. Diperkuat lagi, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus itu Ini yang saya mau digantung di tanya tiang Anda. salib. Begitu. Yang saya tanya ini, di manakah terkutuklah Yesus yang tergantung di kayu salib? Saya Nah mendengar itu di situ Kristus, tulis Pak. orang. Kan Kristus menebus Yesus Anda dari kutuk hukum Taurat.
Dengan menjadi kutuk siapa Pak di sini Pak? Dengan Makanya jalan saya kasih menjadi tahu, kutuk Bang. siapa Pak? Pak, kakak, Saya kasih tahu ya. Pertama kan saya sudah tegaskan. Ini kitab saya, paham saya, Ya, iman kalau begitu saya. kakak yang terangin Pak. Kakak baca dulu. Kakak baca. Kakak nggak pernah baca. Apanya mau baca lagi? Kakak nggak pernah baca, tapi kakak mau menerangkan. Lah, punya saya kok kau bilang tidak pernah baca? Ya, coba Kau baca, bisa kakak tidak? baca dulu. Kakak baca dulu, kakak. Nah, dengar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, Dengan- dia menebus ini Menebus dengan jalan. dengan jalan menjadi kutuk. Nah, stop dulu. Ya kan? Siapa yang menjadi kutuk di sini, Pak? Yesus ini. Ya iya, terkutuk dia. Lah ini yang saya protes itu, kau tambah ternya itu. Kutuk Kau paham? itu Pak, kata dasarnya. Iya. Nah, Seperti terus tadi saya bilang. diperkuat. Terkutuklah, siapa yang terkutuk di sini Pak? Itu ada penekanan. Terkutuklah orang. Siapa itu Pak? Penjahat. Jadi Yesus enggak Yang disalib. disalibkan. Ya, penjahat yang disalibkan pada zaman Romawi itu. Berarti Yesus enggak Kau ada disalib. pada zaman itu ya? Berarti Yesus enggak disalib, kakak. Aduh, kenapa kau? Yesus disalib. Ya berarti dia terkutuk. Kau memang. Saya mau tanya. Ya, Di situ tertulis kutuk. itu terkutuk. Kenapa Pak. kau tambahkan? Saya bukan yang tambah, Saya ya. tanya Paulus kau. yang nambah. Itu ada terkutuk lah, bukan saya nambah. Paulus yang nulis. Lah, Paulus tulis benar. Terkutuk orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus orang nggak? Yesus orang. Yang saya tekankan di mana ada tulisan Yesusnya itu. Ya itu menjadi Kau kutuk paham dia. Kristus tuh di atas Pak, Kristus. Kamu, Bang, Iya. saya sudah paham. Punya saya, iman saya. Iya. Kok kamu mau ngelabui saya juga? Tidak bisa. Siapa yang ngelabui? Paulus yang ngelabui ini. Paulus yang ngelabui. Paulus. Kau baca, Hmm. kita ini sudah menghayati. Buset Kau menghayati. masih, iya, Oh kau kakak. masih meramal. Wih meramal saya. Jadi saya bukan ramal. Masa ditulis orang kau bilang Yesus? Kau ini Yesus memang bukan kau orang. memang. Yesus itu orang atau bukan? Hei, ini sesuai apa yang sudah tertulis. Makanya saya kasih tahu kalian ya. Kalian tidak akan paham. Yesus itu sampai- kakak. Yesus itu orang atau bukan? Yesus itu orang. Ya iya, terkutuklah ada. orang. Orang dia. Kau ini memang ya. Kau Iya. cuma pojokkan kata Yesus itu. Yesus itu orang. Yang saya tanyakan, ada tulis di mana Yesus itu? Itu Kristus Yang itu tergantung dia kita kak. Itu Kristus. Itu menurut pemahaman kamu. Kristus siapa? Kristus siapa? Kau tidak akan paham. Saya sudah kasih tahu kan. Ini kitab saya. Kakak, Kristus itu siapa? Kristus itu anak Allah yang menjadi manusia. Kau Siapa paham namanya? tidak? Siapa Ya, itu? terangkan. Siapa itu Kristus? Lah Yesus. Yesus. Nah, Yesus ini Lalu? menebus apa? Menebus dosa atau itu. Apa? Kutuk hukum Taurat Oke. itu. Ya, dengan menjadi apa? Dengan menjadi apa dia? Yesus itu anak Allah yang menjadi Saya nggak nanya manusia. itu. Yesus ini menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa dia? Menjadi apa dia? Dia mau menerima kutuk itu. Ya berarti dia terkutuk kalau menerima kutuk. Terkutuk dia. Bang, saya tegaskan lagi ya. Anda boleh menyatakan bahwa Yesus kutuk. Nah itu tertulis Tapi kalau Anda kakak. mengatakan terkutuk, saya tuntut kau. Di mana tertulis Yesus terkutuk? Itu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Kau sendiri yang bilang orang yang tergantung di kayu salib. Yang saya tekankan, adakah tulisan Yesus itu? Terus siapa yang disalib? Apakah Yesus pernah disalib? Bang, zaman Romawi, kisah sejarah, kisah agama yang tertulis dan yang kita tahu. Kau tahu zaman itu penyaliban, gantungan, hukum zaman itu kan hukum itu. Kakak, apakah Yesus Ada di pernah? daerah-daerah lain juga, Kakak, tapi tidak. diputar-putar kakak. Kakak, apakah Yesus pernah disalib? Bagaimana? Apakah Yesus pernah disalib? Bang, tidak perlu jawab lagi. Dunia ini sudah tahu. Kalau Yesus salibkan Oke. untuk menebuskan dosa manusia. Oke, kalau begitu siapa yang terkutuk di tiang salib? Saya tekankan untuk kau ya. Ya. Kalau kau mau supaya Yesus kami ini terkutuk, Ini Pak, lama-lama tuntut saya kau. buang nih HP ku nih, aduh. Ada yang mau ambil nggak HP saya nih? Mana lah? Kirim ke sini aja Di Bang mana Handi ada HP-nya Bang tulis Handi. Yesus terkutuk itu? Yaudah. Kau Berarti itu- gini ya, kau gini punya ya Bang mau. ya. Kakak, Maju, dengar Kak. dulu Maju, Kakak. Maju, Kakak. Kakak, maju. Sini kakak maju dulu kakak. Kakak, ini Kakak dulu, Kristus baik, dulu, telah kakak. menebus kita dari hukum Taurat. Berarti ini Kristus dengan jalan menjadi kutuk. Iya, ini siapa berarti? Kristus bukan? Kristus. Oke, Kristus. Berarti yang terkutuk, orang yang terkutuk yang digantung di kayu salib di sini siapa kakak? Kristus bukan? Kristus. Nah, Kristus itu siapa kakak? Siapa yang jawab Kristus? Yesus. Yesus ya Siapa kak? yang jawab Kristus itu? Siapa yang jawab Kristus tadi itu? Saya Sudah. Kamu sendiri. Banyak kakak di sini, jangan merajuk kakak. Ini Kristus. Itu kakak. Oke, ini berarti yang terkutuk siapa? Kak Elvano, silakan dijawab. Terkutuk Yang orang- itu yang dimaksud orang itu penjahat karena ini pembicaraan untuk kita manusia. Berarti ini narasi Kalian mesti Kristus paham di sini. itu. Berarti di sini Paulus menarasikan Tuhan. Kristus di sini. Tuhan terkutuk. Ya ampun, Tuhan terkutuk. Saya tanya, berarti ini Tuhan terkutuk. Katanya ini Makanya Kristus tidak- Tuhan. Tuhan. Tapi pertama kamu mesti tahu dulu, Kristus itu anak Allah yang menjadi atau menjelma manusia. Gitu. Namanya siapa? Lah kau sudah bilang Yesus kan? Oke, Yesus. Berarti Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya, lanjut. Nah, sebab ada tertulis, ini penyebabnya. Kenapa Ya. Kristus menjadi kutuk? Sebab ini penyebabnya nih, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk berarti? Di sini kan tegaskan orang-orang pada zaman itu kan ada dua orang di samping Yesus kiri kanan kan. Gua lempar Di nih HP sini ku nih. mana? Di sini nggak ada tertulis dua orang yang bandit-bandit lainnya nggak ada. Cuma menjelaskan Kristus di sini kok tambah-tambahin sih. Kau tekan itu tidak ada tertulis dua Wih. bandit itu. Oke, 100 untuk Anda. Ya Makanya saya udah, punya jangan pertanyaan durhaka lagi. sama Paulus. Aduh, Paulusnya sendiri dilawan durhaka ini. Saya tanya kau bilang tidak ada tertulis dua penjahat di tulisan ini kan? Mm-mm, Di ayat ini kan? mm-mm, Nah, makanya saya tanya lagi kepada kamu. mm-mm. Tanya apa Adakah kakak? Pertanyaannya saya hanya pendek sekali, cuma kau putar. Terkutuklah orang-orang, kenapa kau ganti terkutuklah Yesus? Terkutuklah orang-orang. Ini terkutuklah orang. Terus saya tanya kakak, dalam Iya. narasi ini kakak, yang mati di kayu salib ini siapa kakak? Yang mati di kayu salib ini siapa kakak? Di Hei, Galatia 3:13 saya ini kasih Paulus tahu. mengabarkan siapa kakak? Mengabarkan Yesus. Nah, Tapi- selesai. Very clear, apa? very clear. Iya, lalu maunya Iya, apa ya sebenarnya? udah selesai ya teman-teman ya, selesai ya. Alhamdulillah Bang Handi jangan banting HP ya Bang Handi ya, udah clear ya Bang Handi. Dari tadi Ini ribet apanya parah. sudah clear coba? Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung
pada kayu salib. Itu kamu tidak akan memahami kalimat ini. Hei, Loh, kau saya bukan membaca punya. kok tidak memahami gimana? Saya cuma bacain kok protes Kau lagi baca sih. sampai ini. Ini, Kau baca sampai kau buta sendiri. Wih. Tidak akan paham. Tahu gitu. Paulus yang pernah buta. Paulus sebelum bertobat dia pernah buta. Kok malah bilang saya ini orang. Udahlah. Nanti ku banting juga nih HP di ketularan Bang Handi nih. Udahlah. Ya teman-teman ya. Apa sih nih orang? Ya, jadi Kak Elvano, terima kasih ya Kak Elvano ya. Very clear. Ya. Tapi apa Paham kamu lagi? itu tidak mungkin akan ketemu. Enggak apa-apa, enggak ketemu. Paham kamu itu Enggak tidak apa-apa, akan enggak bisa minta ketemu. ketemu juga. Aku enggak minta ketemu Iya. Paulus kok, tenang aja. Aku enggak minta ketemu Paulus, enggak mau Bukan. ketemu dia. Serem. Takut Supaya kamu tahu apa? bahwa kamu tidak akan bisa mengerti kalimat Oh iya, ini, iya. tulisan Iya. ini. Iya. Yang Ya. saya mau ngerti ini loh. Ini loh Bang. Ini loh Kakak. Sebentar Kakak. Saya sangat mengerti ini Kakak. Kakak, tunggu dulu Kakak. Kakak ini Yang berasal saya- dari mana kakak? Ini loh Silakan. Kakak. Tahu Yang saya apa lagi mengerti yang ini tahu? Kakak. Sangat 1 mengerti. Korintus 4 ayat 10 Kakak. Ini Paulus ini Kakak. Paulus bilang begini Apa Kakak. lagi? Kami Yang mana? bodoh oleh karena Kristus. Wih, kaumnya Paulus ternyata bodoh Kakak. Aduh, bagaimana ini Kakak? Aduh. Gak bahaya tadi kira. Gimana ini Kakak? Kau bodoh Kakak karena Kristus Kakak. Ini kata Paulus Kakak. Sudah ya Kakak ya? Apa hubungannya dengan terkutuk? Ya, hubungannya ya itu Kakak. Kau tidak akan paham Kakak karena kau bodoh Kakak. Kau bodoh Ya karena sudah. Kristus Kakak. Bagaimana Sesuai ini iman Kakak kamu. ini? Iya Kakak ini ya sudah ya Kakak ya, cukup ya. Kau tidak Iya. akan paham Kakak karena kau bodoh karena Kristus Kakak. Kau Sudah, bangga dengan sudah. kebodohan kamu, biarlah kau. Loh, ya sudahlah ya. Saya akan mengembalikan dia kepada Iya, kau bodoh tempatnya. juga. Saya akan kembalikan dia kepada tempatnya. Ini Kakak. Jika Kakak difitnah ya Kak ya. Jika kaumnya Paulus nih, kalau Masa kami kitab saya kok difitnah, kau yang tahu? kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Wih, kamu itu sampah Kakak. Ya udah Kakak, buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah cukup. Aduh, sama dengan Yang segala saya te- yang sama dengan saya- kotoran dari segala satu. Aduh, bau. kotor. Yang saya tegaskan, ini kitab saya, paham Iya, saya. Kok Kakak. bagaimana kamu bisa tahu? Iya Kakak, tidak Kau apa-apa baca sampai Kakak. Iya Air Kakak, tidak asin apa-apa itu di Kakak. laut kering, kau tidak akan paham. Iya Kakak, saya tidak paham Kak, Kau tahu. karena kau memang botol karena Kristus Kak. Terima kasih Kak. Makanya jangan bahas barang yang Iya Kakak, kau botol karena Kristus Kakak. Mantap sekali Kakak. Oke Bang Handi, Bang Iya. Dalbol, terima kasih baca banyak. sepotong- Ini saya izin sepotong tutup saja, dulu Bang. ya yang di YouTube ya. Ini nanti kita kembalikan dia ke tempatnya ya, kau karena tuh dia bukan, karena dia itu sampah dunia ya. kau Jadi saya rasa bukan tidak. Sudah, Kakak. Kau bukan Diskusi, botol tapi kau ya. mengong. Kak sudah Kakak. Diskusi, Sudah. Iya, kau bukan botol tapi kau mengong. Iya Nah, itu Kakak, Kakak, sudah. datanya ada Kakak di situ. 1 Korintus 4:10 Kakak. Datanya ada Kakak. Datanya ada Kak. Jangan nangis. Kalau dikasih data Kakak jangan dilawan datanya. Kalian tidak paham, tidak akan paham. Mau baca sampai habis Alkitab pun tidak Ya tahu. sudahlah. Terus coba Kakak jelaskan sama kami apa maksud itu Pak. 1 Korintus 4:10 coba Kakak baca. Kau mau tahu, malah kita punya kok kau tahu. Ya coba Kakak yang jelaskan, coba Kakak baca Bagaimana? dulu. Coba Kakak baca itu. Apanya? Itu ada data, coba Kakak baca. Saya sudah malas baca. Oh malas baca dia Kakak. Dia bodoh Malas baca, Kakak, Kak. tidak bisa jelaskan Kakak. Saya Dia kasih tahu bodoh kamu. Kakak. Kamu tidak akan bisa mengerti. Ya. Cara untuk mengertinya gimana cara? Gini Kakak, terakhir Kakak, sebelum kita tutup Kakak. Jangan itu. Cara untuk mengerti bagaimana caranya untuk mengerti Kakak? Bagaimana cara untuk mengertinya Kakak? Berdoa dulu, minta Roh Kudus. Mm-mm. Ini Berdoa dulu, kemana? Berdoa minta Roh kemana? Kudus Ah. menyertai Anda supaya Mm-mm. minta Roh Kudus, Mm. ya. Supaya Menyertai Anda Anda botol untuk karena membaca Kristus.
Itu Aku minta namanya. izin, aku nutup dulu ya yang di Iya, aku ya Bang Handi ya. Ini aku Iya, udah iya, mau iya. istirahat juga nih. Iya, iya, udah saya capek. juga mau. Jadi itu namanya kakak imani saja kakak. Ya, kakak ini imani saja. Kita tutup dulu ya kakak ya, baru kita lanjut lagi. Terima kasih buat semuanya. Demikianlah diskusi pada sore hari ini. Pada siang hari ini. Kalau sekiranya kakak, saya mungkin dari awal tadi ada kata-kata yang kurang berkenan karena si Peheros ini bikin emosi. Sengaja memang memancing emosi, saya hanya manusia biasa. Ya maklumi saja dan saya minta maaf. Kita semua minta maaf, tetap kita bersahabat, bersaudara kakak, sebangsa dan setanah air. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin, amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman yang di YouTube Natalia Riani, terima kasih banyak Shalom. sudah menyaksikan live pada siang hari ini. Makasih banyak buat host kita Bang Dalbo, Kak Tri, Kak Vera, Bang Handi, dan juga teman-teman yang sudah berdiskusi dengan kami di sini, dan juga teman-teman Kristen. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi dalam berdiskusinya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman bukan orang. Benar gak tuh? Salah ya? Salah gak sih kalau ngomong kayak gitu? Benar Bang, benar. Benar ya? Saya ulang kembali ya. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman bukan orang. Karena kalau dia orang pasti dia berakal, beriman kepada sebenar-benarnya iman. Apa itu? Beriman kepada Sang Pencipta. Siapa itu Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu, Sang Pencipta itu tidak serupa dengan apapun. Kalau sudah ada ya makhluk serupanya banyak, serupa dengan kita, dia bisa makan, dia bisa tidur, apalagi dia bisa mati, itu adalah makhluk. Tuhan tidak mempunyai sifat mati, sifat tidur, sifat ngantuk, sifat bayi, sifat netek, semuanya. Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu tidak punya sifat seperti itu, hanya makhluk. Terakhir, manusia itu tempatnya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Ya, tempat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Sang Pencipta itu yang merawat, yang menjaga manusia, bukan manusia yang merawat dan menjaga Tuhan, apalagi sambil meninabobokkan dia. Kira-kira begitu, sangat-sangat sederhana. Untuk itu dihimbau, pakailah akal sehat. Akal sehat dipakai, jangan imani saja. Sampai jumpa. Kukuryu itu ayam berkokok. Kalau ayam sudah berkokok itu menandakan mara bahaya. Pertama, dia sudah menikmati matahari pagi, kalau bangun subuh dia. Kalau dia malam-malam tengah malam dia berkokok, berarti mara bahaya, itu akan mengancam keselamatan dia. Pasti ada maling ayam. Pasti ada maling ayam kalau tengah malam ayam berkokok begitu. Untuk itu berkokoklah sebagaimana ayam, tapi jangan seperti ayam yang berkokok. Ini saya ngomong apa ini Pak Pendeta? Kakak, pergi. Kabur dia Bang Handi. Ya udah, makasih semuanya, aku mau makan dulu. Ini HP saya hancur.